Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada saat-saat ketika niat baik kita tidak dipahami, perkataan kita ditafsirkan berbeda, dan tindakan kita dianggap keliru. Disalah mengerti seringkali lebih menyakitkan daripada disakiti secara terang-terangan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana kasih tetap bertahan? Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh hikmat, Engkau mengetahui setiap situasi yang sedang kami alami. Saat kami merasa tidak dipahami, kuatkan hati kami agar tetap berjalan dalam kasih. Ajar kami bersikap benar meskipun keadaan tidak selalu berpihak kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, naluri manusia ketika disalah mengerti adalah membela diri, menjelaskan dengan panjang lebar, atau bahkan membalas dengan sikap yang sama. Namun, firman Tuhan mengajarkan respon yang berbeda. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memilih untuk saling memberkati. Kasih yang dewasa tidak reaktif. Ia tidak terburu-buru membalas. Ia tetap lembut, bahkan ketika situasi tidak adil. Ini bukan berarti kita membiarkan diri diperlakukan semena-mena, tetapi kita memilih menjaga hati agar tidak dikuasai dengan kemarahan. Yesus sendiri pernah difitnah dan diperlakukan tidak adil, namun ia tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Ia tetap menunjukkan kelemah lembutan dan menyerahkan semuanya kepada Bapa. Ketika kita tetap tenang dan tidak membalas, kita sedang mempercayakan reputasi dan pembelaan kita kepada Tuhan. Tidak semua kesalahpahaman harus dilawan dengan perdebatan. Ada kalanya sikap yang konsisten dalam kebaikan justru menjadi jawaban yang terbaik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kasih yang lembut di tengah tekanan adalah bukti kedewasaan rohani. Ia menunjukkan bahwa hati kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, tetapi oleh Roh Tuhan. Amin. Untuk perenungan pribadi kita hari ini, bagaimana respon saya ketika merasa disalah mengerti atau diperlakukan tidak adil, dan apakah saya sudah menjaga hati saya agar tetap lembut dalam tekanan? Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami mengendalikan diri ketika hati kami tersinggung. Berikan kami kelemah lembutan dan hikmat dalam menghadapi kesalahpahaman. Biarlah sikap kami tetap mencerminkan kasih-Mu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melihat setiap ketidakadilan yang kita alami. Ia tidak pernah lalai memperhatikan air mata dan pergumulan kita.
Ketika kita memilih untuk tidak membalas, tetapi tetap hidup dalam kebenaran, kita sedang menyerahkan perkara kita kepada hakim yang adil. Percayalah, kelembutan yang lahir dari kasih akan lebih kuat daripada pembelaan yang penuh amarah. Karena Tuhan sendiri yang akan membela dan memelihara hidup kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.